Dan malah hilang. Hilang? Seneng banget nih Nirmala sama Pelangi dapat sahabat baru yang bernama Mimi. Jadi adanya kesamaan di antara ketiganya ketika mereka bertiga sama-sama bisa melihat bidadari Bella, membuat mereka bersama-sama berjuang bagaimana mendapatkan 1000 kebaikan untuk dapat menyelamatkan bidadari Kriwil, teman Nirmala yang saat ini sedang dihukum gara-gara sudah membangunkan Pelangi dari komanya. Jadi usut punya usut nih, si Mimi ini sebenarnya adalah anak yang selalu pindah-pindah sekolah gara-gara dicap sebagai orang yang aneh. Selain dikarenakan ia sering dibilang suka bicara sendiri, ia juga sering mendapatkan penglihatan-penglihatan yang membuatnya semakin dicap sebagai orang yang memiliki kelainan mental. Dan karena abangnya Bang Edu itu berusaha untuk membelanya, jadi dua-duanya harus sering gonta-ganti atau pindah sekolah untuk membebaskan diri dari semua kecaman orang-orang di sekitarnya. Apalagi waktu Mimi ini dapat sebuah penglihatan kalau teman sekolah mereka, Ica, akan mengalami kecelakaan motor, membuat mereka pun bertanya kepada Ica, dan ternyata Ica dan kakaknya ini punya sebuah program untuk mengajari anak-anak jalanan dan juga pengemis untuk belajar di kolong jembatan. Jadi Nirmala, Pelangi, Hazel, Aska pun sepakat untuk bersama Mimi menemani Ica mengajar anak-anak jalanan tersebut. Tapi sayangnya waktu itu suasana jadi kacau gara-gara ada beberapa preman yang berusaha mengobrak-abrik tempat tersebut. Untuknya bidadari Bella berusaha menyelamatkan mereka dan mengusir preman-preman tersebut. Nah, waktu itu tiba-tiba Ica mendapatkan penglihatan lagi dan berusaha untuk menolong motornya Bang Didit, kakaknya Ica, yang sudah dikerjai oleh seseorang yang akan mencelakai mereka. Tapi sayangnya saat mereka mencari peralatan untuk membantu kakaknya Ica tersebut, di sana dijaga oleh preman. Tentu saja Nirmala dan juga Pelangi ini kebingungan bagaimana caranya bisa menerobos masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, sialnya lagi nih ya, waktu mereka mau mengajar anak-anak jalan itu, ternyata ada Arifin dan juga Pak Bahrun. Mereka pun terkejut ketika melihat ada Pelangi di sana yang sudah sehat dan berkumpul bersama teman-temannya. Tak kalah terkejutnya lagi nih, Arifin dan Pak Bahrun ini ternyata baru tahu kalau ternyata Pak Bahrun ini adalah orang tuanya Ratna dan juga Arifin adalah suaminya Ratna. Wah, mereka berdua benar-benar gak nyangka ternyata akan bertemu dan bekerja sama dalam bisnis kejahatan. Padahal sebenarnya mereka adalah anak dan menantu, tapi selama ini mereka memang benar-benar tidak tahu status mereka saat itu. Apalagi Pak Bahrun ini terus mendesak Alvin untuk segera mengeruk seluruh harta kekayaannya Alia. Apalagi sekarang Alia sudah dinyatakan kalau ia benar-benar positif hamil, dan ini akan menjadi sebuah angin segar buat Alvin untuk memeras semua harta kekayaannya Alia. Tapi apakah akan berhasil? Kalau Mimin pikir sih nggak akan berhasil juga, karena sebenarnya Alia ini nggak punya apa-apa. Yang kaya itu kan si Anas, bukan Alia. Ditambah lagi nih ya, si Ratna ini pengen tahu banyak tentang Anggini, kembarannya si Ratna. Dan di situ ketika Anas berusaha untuk memaksa si Ratna ini untuk menceraikan Arifin, begitu juga dengan Bang Ojon yang berusaha untuk membantu Ratna lepas dari Arifin, pun membuat Ratna justru semakin kesal. Kenapa semua orang mencampuri masalah pribadinya tanpa ia harus bertanya dulu kepada Ratna. Dan di sini pun Ratna menegaskan kepada Anas kalau ia belum berpikiran untuk menikah. Yang Anas cinta itu adalah Anggini. Memang ia punya wajah yang mirip dengan Anggini, tapi ia adalah Ratna, bukan Anggini. 5 episode Pelangi untuk Nirmala ini berjalan seru banget ya. Tapi para pemirsa harus siap-siap kecewa nih, karena SCTV sebentar lagi akan mengeluarkan jurus-jurus pamungkas dengan sinetron-sinetron terbarunya. Jadi jangan sampai ketinggalan episode-episode terakhirnya dan jangan sampai kelewatan pokoknya. Rias TV akan tetap setia untuk membahas Pelangi untuk Nirmala sampai episode terakhir. Terima kasih yang selalu menonton. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.